Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Ba'alawi dalam rangka menghadiri acara haul Habib Muhammad Salim Al-Atos yang ke-37. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan bekal bagi proses kehidupan kita dalam melaksanakan tugas yang mulia selaku hamba Allah di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian. Yang saya muliakan Habib Hasan Muhammad Salim Al-Atos, para habaib, para ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama dengan diutusnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita digolongkan orang yang beriman. Dan ini tiada lain adalah karena berkat perjuangan para sahabat-sahabat yang utama yang tadi disampaikan, dengan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat, kalau kita nak bandingkan antara kedudukan kita dengan kedudukan para sahabat, dan saya pun tidak habis pikir, ada di antara umat Islam yang berani mencaci maki keberadaan sahabat-sahabat yang utama, terutama Khulafaur Rasyidin. Baginda kita Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusayfa." Jangan sekali-kali kamu berani mencaci maki terhadap sahabat-sahabat. Jangan sekali-kali kamu berani menjelek-jelekan sahabat-sahabat. Demi diriku yang berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, apabila ada salah seorang di antara kamu yang menginfakkan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai sedekahnya sahabatku yang hanya segenggam kurma. Itu adalah perbandingan antara ibadah kita dengan ibadahnya para sahabat. Apabila ada salah seorang Singapura yang mempunyai emas sebesar gunung Uhud, tatkala kita ziarah ke syuhada Uhud, nampak di hadapan kita ada gunung Uhud. Ada orang Singapura mempunyai emas sebesar gunung Uhud, entah berapa juta ton, disedekahkan di jalan Allah. Kata baginda Rasul mengatakan, tidak akan menyamai sedekahnya sahabatku yang hanya segenggam kurma. Itu adalah perbandingan antara ibadah kita dengan para sahabat. Bagaimana kalau kita nak ingin bandingkan antara ibadah kita dengan ibadahnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana gelar beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Khalaik, yang paling mulia di antara semua makhluk Allah. lebih tinggi derajatnya dari malaikat Jibril sekalipun.
Maka boleh dikatakan semua para ulama sepakat, ibadah kita yang seumur hidup, apabila kita satukan, sholat disatukan, ditambah dengan puasa, ditambah dengan zakat, ditambah dengan haji, ditambah dengan ibadah yang lainnya, kita masukkan dalam timbangan mizan. Dan sebelah timbangan mizan ada 2 rakaat salat sunatnya baginda Rasul. Maka dalam timbangan mizan akan lebih berat 2 rakaat salat sunatnya baginda Rasul daripada amal ibadah kita yang seumur hidup. Dan baginda Rasul yang luar biasa hebatnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, yang artinya lebih kurang, tidak akan ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam surga hanya dengan menyandarkan terhadap amal solehnya saja. Baginda Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan paduka yang mulia? Adakah sama tidak dapat masuk ke dalam surga hanya dengan menyandarkan amal soleh paduka yang mulia?" Dijawab oleh baginda Rasul, "Sama, aku pun tidak dapat masuk ke dalam surga apabila hanya menyandarkan amal solehku, tapi aku dapat masuk ke dalam surga karena aku mendapatkan curahan dari kasih sayang Allah." Dan ini sesuai dengan salah satu hadis di mana baginda Rasul mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang yang selalu mengasihani kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi ini, maka dia akan dikasihani oleh Allah. Dan sesiapa yang dikasihani oleh Allah, dia akan selamat dari siksaan api neraka, dan Allah akan memasukkannya menjadi ahli surga. Dan bagaimana caranya agar kamu dikasihani oleh Allah? Maka tebarkanlah kasih sayang kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi ini, agar engkau dikasihani oleh Allah. Dan apabila engkau dikasihani oleh Allah, maka engkau akan selamat dari siksaan api neraka, dan engkau akan menjadi ahli surga. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Kalau bukan karena kasih sayangmu, saya tidak akan ada satu orang pun yang dapat menjadi ahli surga. Semuanya menjadi ahli neraka dalam keadaan aku sama sekali tidak berbuat dolim." Oleh karena itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka yang harus menjadi sandaran kita adalah kita menyandarkan kepada Allah. Jangan melihat terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan. Lihatlah dalam Al-Fatihah, di situ dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Allah yang kasih sayangnya yang sangat luar biasa, yang akan merajai kelak nanti pada hari kiamat. Isyaratnya apa? Hanya mereka-mereka yang dikasihani oleh Allah yang akan menjadi ahli surga. Sebaliknya mereka-mereka yang tidak dikasihani oleh Allah, mereka akan menjadi ahli neraka meskipun ahli ibadah. Dalam salah satu keterangan dikatakan, seseorang yang ahli ibadah, apabila ternyata tidak ada rasa kasih sayangnya kepada sesama makhluk, sampai dia berani zakat tidak mau mengeluarkannya, sampai dia tidak mau bersedekah, dan tidak ada rasa belas kasihan kepada orang lain, meskipun dia rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, maka statusnya adalah sebagai musuh Allah, dan dia kelak akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah salah satu riwayat yang mengatakan, seorang perempuan tukang zina, dia sedang ada di tengah padang pasir, dia dalam keadaan kehausan, dan dia turun dia ke sumur, ke perigi, dan dia minum dari perigi itulah. Dan setelah dia minum dari perigi, dia didapatkan ada anak seekor anjing yang mengeluarkan lidahnya menandakan kehausan. Akhirnya dia turun lagi ke perigi, dan dia mengambil salah satu alat untuk mengambil air, dan dia tidak mendapatkannya. Akhirnya dia melepaskan kasutnya. Dengan kasut itulah dia mengambil air perigi, dan dengan kasut itulah yang diisi air perigi dia beri minum kepada seekor anak anjing. Karena perbuatannya, kasih sayangnya kepada seekor anjing itulah, dosa-dosanya dari perbuatan zinahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perbuatan kepada binatang. Bagaimana kedudukan apabila kita berbuat kebaikan kepada sesama orang, sesama kaum muslimin? Dan Allah berjanji, selama kita menolong kepada hambanya, maka Allah akan menolong kepada kita semuanya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis Ba'al ini, di majlis Maulidur Rasul, di Masjid Ba'al ini, mudah-mudahan
kita semuanya mendapatkan curahan dari kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat di dunia dan selamat di alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.